Swastiastu. Perkenalkan kami dari Serigala 2. Saya Putu Kiarina Wardani, nomor absen 31. Saya Komagini Trihandayani, nomor absen 16. Saya Kadek Dimas Bimantaratyana, absen 7. Saya Madi William Adriana Merta, absen 20. Perkenalkan kami dari Serigala 2 akan menjelaskan tentang hak asasi manusia atau HAM. Yang pertama, ini materi kita. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan, atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik, seperti hak untuk hidup, kebebasan dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan. Hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak seorang pun dapat mengganggu-gugat. Dalam kehidupan bernegara, diskriminasi terhadap hak asasi seseorang banyak terjadi, bahkan setiap tahunnya meningkat. Oleh karena itu, peran negara dalam melindungi hak-hak tersebut juga dipertanggungjawabkan untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Yang kedua, macam-macam hak. Yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi ekonomi, yang ketiga ada hak asasi untuk mendapatkan pengayunan dan perlakuan yang sama dalam keadilan hukum. Dalam pemerintah, hak ini adalah persamaan hukum. Yang keempat ada hak asasi politik, yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya, yang keenam adalah hak asasi untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum, antara lain hak mendapatkan perlakuan yang adil dalam menggeledah penangkapan peradilan dan pembelaan hukum. Saya akan menjelaskan tentang makna hak asasi manusia. Dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia, dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlakukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini hampir tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Hak asasi manusia saling bergantung. Dan yang terakhir, hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Dan selanjutnya ada sifat-sifat dari HAM. Yang pertama ada hakiki. Hakiki artinya hak asasi manusia adalah hak semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua ada universal. Universal artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, dan atau perbedaan lainnya. Yang ketiga tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya.
Dan selanjutnya ada hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam yang pertama Pancasila, terutama sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang kedua ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pasal 27 sampai 34 dan bab 10A pasal 28A sampai dengan perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, TAP MPR Republik Indonesia nomor 2 MPR 1993 tentang GBHN. Yang keempat, TAP MPR Republik Indonesia nomor 10/7 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Nomor 5, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi penentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ke-8, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan HAM yang telah diperbarui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang ke-9, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang ke-10, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1126 tahun 1996 tentang menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan, perencanaan, program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Ke-11, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember 1945. Demikian presentasi kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.